Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat setia, mari kita simak kelanjutan kisah menegangkan dari Rawa Rontek. Di episode ketiga ini, kita akan mengikuti perjalanan Nini Dasa yang mencoba mencari kedamaian setelah berbagai pertarungan yang telah ia lalui. Bayangkan suasana malam yang sunyi di tengah rawa, dengan angin yang berbisik lembut menyapa dedaunan. Di sebuah gubuk sederhana, Nini Dasa yang telah kembali ke wujud aslinya sebagai seorang wanita, duduk merenung, memikirkan masa lalunya sebagai pendekar penjaga rawa. Meski ia berharap bisa menjalani kehidupan yang damai, namun takdir seorang pendekar sepertinya tak mudah dilupakan. Kisah ini akan membawa kita pada petualangan penuh makna tentang pilihan hidup dan tanggung jawab seorang penjaga rawa. Penasaran dengan kelanjutan kisahnya? Berikut saya akan menceritakan lanjutan kisah Nini Dasa. Rawa Rontek episode 3. Dendam Siluman Kelabang. Pertarungan dalam gaya kisah silat klasik yang penuh intrik dan pertarungan memukau. Angin malam berdesir pelan di atas rawa yang sunyi. Nini Dasa kini kembali dalam wujud wanita sejati, duduk termenung di gubuk kecil peninggalan gurunya. Ia ingin hidup tenang, jauh dari pertarungan dan darah. Namun, jejaknya sebagai pendekar penjaga rawa tak bisa dihapus begitu saja. Terlalu banyak musuh yang telah ia kalahkan, termasuk raksasa lembah tengkorak, makhluk buas yang tubuhnya terbelah dua oleh jurus pamungkas Nini Dasa. Kabar kematian raksasa itu akhirnya sampai ke telinga Raga Ireng, saudara seperguruan sang raksasa. Ia adalah siluman kelabang, makhluk setengah manusia dengan tubuh bersisi keras dan semburan racun mematikan. Sekembalinya dari pertapaan di Gunung Guntur, Raga Ireng murka. Ia bersumpah akan membalas dendam. Pertarungan di rawa berdarah, Raga Ireng muncul di tengah malam. Tubuhnya menjalar seperti kelabang raksasa. Matanya merah menyala. Nini Dasa yang tengah bermeditasi langsung bersiap. Pertarungan pun pecah. Jurus Rawa Rontek yang dulu membuat tubuhnya berubah, kini tak sekuat saat ia berwujud pria. Tombak kelabang menembus bahunya, racun menyebar cepat. Bahu Nini Dasa membiru. Karena racun kelabang, Nini Dasa terpaksa mundur. Dengan menghembuskan kabut putih tebal, Nini Dasa melesat menjauh dari Raga Ireng. Bukan karena takut, tapi demi menyelamatkan diri dan mematangkan kembali jurusnya. Di pinggir sungai, tubuh Nini Dasa roboh, darah mengalir. Racun mulai menguasai tubuhnya. Di saat itulah muncul sosok asing, Tien Bu, atau nama lainnya Bumbi, si pendekar bermata sipit dari Tibet, berwajah putih bersih dan mengenakan jubah khas pendekar Cina. Ia segera menyedot racun dari bahu Nini Dasa dengan teknik pernapasan dalam yang hanya dimiliki oleh pendekar dari negeri salju. Dengan penuh perhatian dan kemampuan ilmu tenaga dalamnya, Tien Bu berusaha menyembuhkan Nini Dasa yang hampir mati karena racun kelabang. Raga Ireng, waktu demi waktu berlalu, luka Nini Dasa perlahan mulai pulih. Setelah pulih, Nini Dasa dan Tien Bu bersatu dengan jurus kesaktian mereka masing-masing yang mereka padukan. Mereka berdua menyusun strategi untuk mengalahkan Raga Ireng dengan persiapan yang sangat matang. Siluman kelabang kini telah berubah hampir sepenuhnya menjadi kelabang raksasa, hanya menyisakan kepala manusia yang penuh dendam. Setelah melalui perjalanan panjang menuju lembah tengkorak, maka bertemulah mereka berdua dengan Raga Ireng. Pertarungan berlangsung sengit. Tien Bu dengan pedang perak menebas putus tubuh kelabang berkali-kali, namun kaki kelabang yang putus. Demikian juga badan kelabang yang putus ditebas pedang perak. Tien Bu selalu menyatu kembali. Nini Dasa menggunakan jurus Rawa Rontek versi wanita, yang meski tak sempurna, mampu memperlambat regenerasi tubuh siluman. Di tengah pertarungan, mereka menemukan rahasia. Tombak kelabang yang pernah melukai Nini Dasa ternyata adalah senjata kutukan yang bisa menghancurkan tubuh siluman. Dengan kerjasama yang sempurna, Tien Bu mengalihkan perhatian Raga Ireng. Sementara Nini Dasa menghunjamkan tombak itu tepat ke jantung siluman. Tubuh kelabang menggeliat, racun menyembur ke segala arah
lalu hancur menjadi abu. Raga Ireng pun tewas. Dendamnya berakhir di tangan dua pendekar yang bersatu. Seketika tempat pertarungan menjadi senyap tanpa suara. Tubuh siluman kelabang hancur, melepuh jadi abu dan menguap ke udara. Setelah pertarungan usai, dengan kekalahan Rok Ireng, Nini Dasa memandang Tien Bu dengan kagum. Bukan hanya karena ketampanannya, tapi karena ketulusan dan keberanian yang ia tunjukkan. Nini Dasa pun jatuh hati pada Tien Bu. Nini Dasa sosok pendekar wanita yang tangguh dan penuh misteri. Sementara Tien Bu pendekar asing yang sampai di tanah Jawa karena jiwa pertualangannya di bawah sinar bulan, di tepi rawa yang kini tenang, mereka mengikat janji. Pagi harinya, Nini Dasa dan Tien Bu menikah dalam upacara sederhana yang disaksikan banyak masyarakat sekitar desa. Tempat tinggal Nini Dasa dari alam dan roh. Para pendekar yang telah gugur pun menyaksikan pernikahan kedua insan tersebut. Namun, kedamaian itu hanyalah awal dari petualangan baru. Sebab di balik Gunung Kabut Biru, bayangan baru mulai bergerak. Sampai sekian dulu cerita ini saya ceritakan. Tunggu episode lanjutannya keempat. Petaka di balik Gunung Biru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.